wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba teman kanan kirinya dilihat apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir. Semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Anak-anak sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum berdoa, Ibu meminta anak-anak bisa merapikan tempat duduknya, merapikan pakaiannya, dan duduk dengan rapi. Kepada Mbak Desyanda bisa memimpin doa. Kita duduk siap berat doa mulai. Doa. Selanjutnya, Ibu mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu nasional. Anak-anak bisa berdiri ya. Ya, Bu. Tentang sifat-sifat cahaya. Ya betul Mbak Desyanda. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum itu, Ibu berpesan pada anak-anak semua agar belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Karena ilmu yang kita dapatkan saat ini akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Bisa dipahami? bisa. Selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak akan memahami pengertian dari rantai makanan. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis urutan proses rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Sebelumnya, Ibu mau tanya kepada anak-anak semua, apakah ada yang sudah pernah pergi ke sawah? Pernah. Nah, saat di sawah kalian melihat hewan dan tumbuhan apa saja ya? Padi, belalang, tikus, katak. Menurut anak-anak, apakah tumbuhan dan hewan tersebut saling berhubungan? paling. Ya, jadi tumbuhan dan makhluk hidup di suatu ekosistem itu selalu berhubungan satu sama lain ya. Sebelum melanjutkan materinya, Ibu memiliki soal yang anak-anak bisa kerjakan. Anak-anak bisa menyiapkan kertasnya ya. Ya, Bu. Anak-anak bisa mengerjakan mulai dari nomor 1. Ada yang tahu jawabannya apa? C. C, apakah betul? Betul. Y. Selanjutnya nomor 2. Apa jawabannya? Bisa dibaca dengan teliti. D. Kita coba lihat ya. Betul. Yang selanjutnya nomor 3. Sudah ketemu jawabannya? D. Kita coba lihat ya. Oke, siapa yang betul semua? Saya. Oke. Anak-anak sudah tahu apa itu rantai makanan? Jadi rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya dengan urutan tertentu dalam
suatu ekosistem dan menjadi sebuah siklus yang selalu berputar. Jadi anak-anak, di dalam rantai makanan ini ada beberapa makhluk hidup yang memiliki peran. Nah, peran di dalam rantai makanan itu ada 3 ya. Yang pertama ada produsen, kedua ada konsumen, yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu produsen, konsumen, dan pengurai? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi produsen adalah sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, untuk contohnya itu ada apa ini? Rumput, ini padi dan pohon serta tumbuhan yang lainnya. Nah, yang kedua ini ada konsumen. Ada yang mau bacakan? Saya Baik, Mbak Rahma silakan. konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Misalnya ada gajah, tupai, ular, singa, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Selanjutnya ada pengurai atau dekomposer. Jadi pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Contohnya ada jamur dan bakteri. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ini ya. Jadi ini adalah gambar contoh rantai makanan. Yang pertama ini ada produsen yaitu rumput. Yang kedua ada konsumen 1 yaitu belalang. Konsumen 2 yaitu katak. Konsumen 3 yaitu ulat. Dan yang terakhir ada pengurai yaitu jamur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi konsumen ini bisa lebih dari 1 ya. Jadi konsumen itu bisa dilanjutkan dengan konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Bisa disesuaikan dengan makhluk hidup yang ada pada rantai makanan yang ada di suatu ekosistem. Selanjutnya di sini kita memiliki papan rantai makanan. Di sini Ibu meminta 2 anak yang berani maju ke depan untuk mengerjakan papan rantai makanan ini. Mbak Dwina silakan, yang satu siapa? Saya. Oh baik, Mbak Rahma dan Mbak Dwina silakan maju. Baik, jadi untuk cara mengerjakannya nanti Ibu akan menaruh satu ekosistem di tengah sini. Nah, nanti kalian bisa menentukan urutan dari rantai makanan yang akan terjadi pada ekosistem ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, yang pertama Mbak Dwina, silakan. Coba teman-teman yang lainnya bisa mengamati apakah jawaban dari Mbak Dwina sudah betul. Ya, Mbak Dwina bisa minta tolong dijelaskan. Nah, untuk rantai makanan semua itu yang pertama ada anggota atau rumput sebagai produsen. Untuk konsumen 1-nya yaitu udang kecil, konsumen 2-nya ikan sungai, konsumen 3-nya ular sungai, dan pengurainya yaitu jamur pengurai. Kita kasih apa buat Mbak Dwina? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya Mbak Rahma. Ibu dulu ya. Selanjutnya ada ekosistem laut. Kira-kira urutan rantai makanan yang terjadi seperti apa? Jadi di sini ada rantai makanan dari ekosistem laut. Yang pertama produsennya ada plankton, kemudian konsumen 1-nya ada ikan laut kecil, konsumen 2-nya ada anjing laut, konsumen 3-nya ikan hiu, dan pengurainya adalah jamur pengurai. Apakah sudah betul anak-anak? Betul. Kita kasih apa buat Mbak Rahma? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Anak-anak apakah sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja yang bisa dikerjakan secara berkelompok.
Ibu bagi anak-anak menjadi 2 kelompok ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya untuk cara mengerjakannya itu, yang pertama, anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Yang kedua, anak-anak bisa mengerjakan bersama teman satu kelompoknya. Bisa dipahami? Nah, untuk baris pertama kelompok 1, yang baris kedua kelompok 2 ya. Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Baik, Ibu minta perwakilan dari 2 kelompok bisa maju ke depan. Oke. Baik, untuk kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya. Nomor 1, organisme yang tergantung pada produsen atau organisme lain untuk mendapatkan nutrisi adalah konsumen. Yang nomor 2, organisme yang memecahkan bahan organik mati menjadi zat yang lebih sederhana seperti mineral atau nutrisi adalah pengurek atau dekomposer. Yang nomor 3, organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri adalah produsen. Selanjutnya ini adalah sebuah gambar rantai makanan yang dimana dimulai dari produsen rumput, konsumen satunya kelinci, konsumen duanya serigala, konsumen tiganya harimau, dan jamur pengurek atau dekomposer. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan 2 sudah tepat ya. Silakan berikan tepuk tangan untuk setelah anak-anak mengerjakan diskusi secara berkelompok, Ibu mengajak anak-anak semua untuk ice breaking. Anak-anak bisa berdiri ya. Nanti anak-anak bisa mengikuti gerakannya. Lebih cepat ya. Udah semangat lagi ya. Jadi di sini Ibu akan mengajar anak-anak untuk menyimpulkan apa saja sih materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan ada Produsen, konsumen, pengumpulan. ya. Jadi dalam rantai makanan itu banyak makhluk hidup yang berperan di dalamnya. Ada yang menjadi produsen, konsumen, dan pengumpulan atau dekomposer. Nah, berhubungan anak sudah paham, Ibu akan mengecek pemahaman anak-anak secara individu. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Di sini anak-anak bisa mengerjakan secara individu ya, tidak boleh mencontek. Oke, siap. Beri waktu 5 menit, apakah cukup? Baik. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ke meja yang paling depan. Ibu akan mengoreksi terlebih dahulu, anak-anak bisa menunggu ya. Baik anak-anak, jadi berdasarkan hasil pengerjaan soal evaluasi, ada 2 anak yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang pertama yaitu Mbak Rahma, dan yang kedua yaitu Mbak Bina. Kita beri tepuk tangan. Nah, satu anak yang nilainya tinggi itu ada Mas Mada. Nah, Mas Mada, habis ini sebelum pulang bisa mengerjakan soal remedial terlebih dahulu ya.
menyanyikannya dengan dulu ya. Ya, Bu. Anak-anak pada pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Apakah senang? Apakah ada materi yang anak-anak masih susah memahaminya? Udah semua ya. Ya. Untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang magnet dan listrik. Ibu harap anak-anak bisa mempelajarinya dulu di rumah ya. Ya, Bu. Baik, Ibu berpesan semoga anak-anak selalu menjaga kesehatan dan selalu belajar dengan baik ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu meminta Mbak Irsyanda untuk memimpin doa. Sejahtera Tuhan. Baik, Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam